Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sebagai hamba Allah perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah siang hari ini kita masih hidup. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin rahimakumullah, dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ketahui bersama baru-baru ini terjadi sebuah gempa bumi tanggal 23 November tahun 2022 di Cianjur. Kalau kita menyaksikan di negeri kita Indonesia, secara beruntun Allah beri sebuah bencana, Banten, Palu, yang menjadi pertanyaan kita semua yang hadir di sini. Gempa bumi, tsunami, longsor, gunung meletus, apakah itu bentuk cinta Allah kepada hambanya atau bentuk murkanya Allah kepada hambanya? Untuk menjawab kedua pertanyaan ini, jamaah sekalian, kita kembali kepada sejarah. Bagaimana sejarah berbicara tentang gempa bumi, bagaimana hadis Rasulullah berbicara tentang gempa bumi. Apakah ada kaitan antara maksiat kita terhadap alam? Kita ketahui bersama jamaah sekalian, Hajar Aswad dulunya putih bersih, berubah menjadi hitam. Itu disebabkan karena dosa-dosa maksiat hamba kepada Allah, berubah menjadi hitam. Ternyata maksiat tersebut berdampak langsung kepada alam. Buktinya Hajar Aswad.
Di zaman Ka'ab bin Malik tidaklah terjadi gempa bumi, longsor, gunung meletus, melainkan kecuali betapa banyak dosa-dosa, maksiat-maksiat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga gunung meletus, air laut berhamburan, bumi bergoyang. Itu dikarenakan betapa banyak dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab, ketika terjadi sebuah gempa bumi di Madinah ketika itu, langsung Umar bin Khattab berwasiat, berpesan, menyampaikan sebuah ceramah kepada penduduk sekitar Madinah ketika itu. Apa isi ceramah nasihat dari Umar bin Khattab? Wahai saudaraku, berhentilah bermaksiat kepada Allah. Maksiat tersebut akan mendatangkan bencana, gempa bumi. Kaum muslimin rahimakumullah, Umar bin Abdul Aziz, pada zaman Umar bin Abdul Aziz, ketika terjadi sebuah gempa bumi, bencana, beliau menulis surat kepada seluruh gubernur ketika itu. Apa isi surat kepada para gubernur ketika itu? Dua isi suratnya. Wahai para gubernur, bertaubatlah kepada Allah dan perbanyak bersedekah. Ternyata bertaubat kepada Allah, perbanyak sedekah akan mendatangkan rahmat Allah, akan mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Anas bin Malik bertanya kepada Aisyah tentang bencana yang melanda sebuah negeri. Wahai Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang gempa bumi, longsor, gunung meletus dan sebagainya? Apa kata Aisyah? Wahai Anas bin Malik, tidaklah gempa bumi terjadi, longsor terjadi, gunung meletus terjadi, kecuali ketika Khomer merajalela. Khomer, jamaah sekalian, merajalela. Tidaklah bencana terjadi kecuali perzinahan merajalela. Ketika dengan terang-terangan Khomer, perzinahan, maka jangan salahkan ketika bumi bergoyang, tsunami berhamburan. Itu karena terang-terangan maksiat kita kepada Allah. Khomer, Pak, jamaah sekalian, bahaya Khomer luar biasa. Banyak terjadi pembunuhan, pemerkosaan karena sumbernya adalah Khomer. Cucu membunuh kakek neneknya gara-gara mabuk. Tabrakan di jalan gara-gara terkadang mabuk. Perkelahian dan lain sebagainya. Itu sumber maksiat adalah Khomer. Maka kita melihat juga jamaah sekalian, begitu banyak para pemuda-pemuda dengan bangganya memegang botol minuman keras dengan tertawa-tawa didamping seorang wanita. Ini fakta, ini terjadi di tengah-tengah jalan, di tepi-tepi jalan mereka dengan berbangga-bangganya. Ketika sudah terang-terangan mabuk, Khomer merajalela, maka inilah yang paling besar memancing bencana. Kaum muslimin rahimakumullah, apalagi jualan arak, jualan tuak di tengah kota. Di tengah kota, begitu terang-terangan, begitu bangganya para pembacking tempat Khomer. Mungkin ada pembacking orang Islam dengan bangganya, demi Allah, penghasilan dari maksiat tidak berkah jamaah sekalian, tidak berkah. Pembacking tempat Khomer, demi Allah, tidak berkah.
Lihat bagaimana keberkahan Imam Syafi'i. Apa kata ibu Imam Syafi'i? Saya tidak memberi makan kepada Imam Syafi'i kecuali makanan dari hasil yang halal. Sehingga Imam Syafi'i mudah menghafal Quran. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Muwatta Imam Malik. Itu keberkahan harta yang halal. Bertaubatlah para pembacking khamr, tuak dan arak. Apa yang dihasilkan tidak berkah demi Allah. Di tengah kota. Jangan nunggu seperti di Banten, di Jogja, di Aceh. Tanah bergeser. Mudah bagi Allah di negeri yang kecil ini. Mudah bagi Allah mentenggelamkan negeri ini ketika kita biarkan khamr merajalela. Yang kedua, ketika perzinahan merajalela, panti pijat dengan bebasnya di tepi jalan, terbukanya. Ketika ini terang-terangan jamaah sekalian, maka apa kata Allah? Wahai bumi bergoncanglah, wahai laut hamburkanlah, wahai gunung meletuslah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin jamaah sekalian, itu dikisahkan kita hidup ini seperti di perahu. Silahkan dibuka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seperti di perahu. Dalam perahu itu ada penumpang bagian atas, ada penumpang bagian bawah. Ketika penumpang bagian bawah ini butuh air, dia harus naik ke lantai bagian atas. Suatu ketika penumpang bagian bawah ini membutuhkan air. Terbesit dalam pikirannya, aku tidak ingin merepoti penumpang bagian atas. Maka aku berinisiatif, aku lobangi saja perahu ini, kapal ini. Dengan begitu mudah aku mendapatkan air tanpa harus merepotkan penumpang bagian atas. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Logika berpikir, apa yang terjadi ketika penumpang bagian bawah melobangi perahu, melobangi kapal tersebut? Penumpang bagian tengah, bagian atas menyaksikan. Dia diam beribu bahasa. Dia takut menegurnya. Dia takut diancam, diintimidasi. Dia takut jabatannya hilang ketika menegur penumpang bagian bawah melobangi perahu. Kira-kira jamaah sekalian, yang tenggelam apakah penumpang bagian bawah saja? Tentunya tidak. Penumpang semua yang ada dalam perahu akan tenggelam, akan binasa. Begitulah kehidupan kita. Ketika dalam sebuah negeri, sebuah kampung dengan jelas menjual khamr, begitu jelas panti pijit, perzinahan, homoseksual dibiarkan, itu sama saja seperti penumpang bagian bawah melobangi sebuah kapal yang akan tenggelam, akan binasa kita semua. Oleh karena itu khatib mengajak pada kesempatan hari ini, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mari kerjasama yang baik antara ulama dan umara, antara ulama dengan penegak hukum, kerjasama yang baik. Para ulama mengajak, ayo kita taat kepada Allah, ayo kita sholat. Wa tanhauna 'anil munkar, menutup khamr, menutup panti pijat itu bukan tugas ulama. Itu bukan tugas para ustadz. Tidak ada wewenang sedikit pun para ustadz menutup tempat maksiat, tempat minuman keras, khamr, tuak, arak di tengah kota. Itu tugas para pemimpin. Itu tugas umara. Oleh karena itu mari kerjasama yang baik.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Maka jabatan yang diamanahkan oleh Allah, gunakan pulpenmu untuk menutup tempat maksiat. Itu amanah dari Allah yang diberikan kepada kita semua. Bagi para pejabat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, gunakan jabatan, sekecil apapun jabatan kita, gunakan dengan amanah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai negeri yang sangat kecil kita, negeri Laskar Pelangi, Allah goncangkan, semua kita tenggelam karena kita membiarkan tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita di negeri Laskar Pelangi ini senantiasa wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.